Perkenalkan, nama saya Muhammad Kurniawan dari 11 BCA. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang penjajahan Jepang di Indonesia. 1. Mengapa Jepang dengan cepat menguasai wilayah Indonesia yang sebelumnya dikuasai Belanda? Jelaskan faktor pendukungnya. Jepang dapat dengan cepat menguasai Indonesia karena Belanda sedang lemah akibat Perang Dunia II, serta kalah persiapan dan kekuatan militer. Jepang juga memanfaatkan propaganda sebagai saudara tua dan membebaskan Indonesia dari penjajahan Barat untuk menarik simpati rakyat. 2. Apa perbedaan strategi penjajahan yang digunakan Jepang dibandingkan dengan Belanda di Indonesia? Bagaimana dampaknya terhadap kehidupan masyarakat? Belanda menjajah dengan sistem kolonial dan eksploitasi ekonomi jangka panjang, sedangkan Jepang menggunakan pendekatan militeristik dan propaganda serta lebih keras dan memaksa. Dampaknya, rakyat dipaksa kerja paksa atau romusa, kekurangan pangan, dan mengalami tekanan berat secara fisik dan mental. 3. Bagaimana propaganda saudara tua yang digunakan Jepang memengaruhi pandangan masyarakat Indonesia saat awal kedatangan mereka? Apakah strategi ini berhasil? Mengapa? Strategi ini awalnya berhasil karena rakyat mengira Jepang akan membebaskan Indonesia dari penjajahan di Barat. Namun, setelah rakyat merasakan penderitaan yang lebih berat, kepercayaan terhadap Jepang hilang. Jadi, keberhasilannya hanya sementara. 4. Jelaskan bagaimana kebijakan kerja paksa atau romusa memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Romusa menyebabkan banyak rakyat Indonesia menderita, meninggal, dan kehilangan anggota keluarga. Secara ekonomi, tenaga produktif berkurang, pertanian terbengkalai, dan menyebabkan kelaparan meluas. Secara sosial, masyarakat kehilangan rasa aman dan solidaritas terkikis. 5. Apa tujuan Jepang membentuk organisasi-organisasi seperti PETA, HIHO, dan PUTRA? Bagaimana organisasi-organisasi ini kemudian berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia? Tujuannya adalah membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Namun, organisasi ini menjadi tempat latihan militer dan politik bagi pemuda Indonesia yang kelak menjadi kekuatan penting dalam perjuangan kemerdekaan setelah Jepang kalah. 6. Bandingkan dampak penjajahan Jepang di bidang pendidikan dengan masa penjajahan Belanda. Apa yang berubah dan mengapa hal itu penting? Jepang menutup sekolah Belanda mengganti bahasa pengantar dalam bahasa Jepang. Pendidikan ini lebih diarahkan pada kepentingan militer, meskipun pendidikan formal menurun. Kesadaran nasional meningkat karena banyak pemuda dilibatkan dalam organisasi ini. Penting sebagai bekal perjuangan setelah Jepang kalah. 7. Bagaimana reaksi masyarakat Indonesia terhadap kebijakan militeristik yang diterapkan Jepang? Apa bentuk-bentuk perlawanan yang muncul? Masyarakat sebagian besar menderita dan kecewa. Perlawanan muncul dalam bentuk sabotase, pemberontakan kecil seperti PETA di Blitar, dan menyebarkan informasi menggugah semangat kemerdekaan secara diam-diam. Dan 8. Menurutmu, apakah penderitaan rakyat Indonesia selama masa pendudukan Jepang menjadi pemicu penting bagi semangat kemerdekaan? Jelaskan pendapatmu dengan alasan yang logis. Saya jawab, ya, penderitaan yang berat menyadarkan rakyat bahwa penjajahan dalam bentuk apapun harus diakhiri. Hal ini membangkitkan semangat untuk merdeka, karena rakyat tidak ingin mengalami penderitaan yang sama lagi. 9. Bagaimana tokoh-tokoh nasional memanfaatkan situasi penjajahan Jepang? Bagaimana tokoh-tokoh nasional memanfaatkan situasi penjajahan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia? Berikan contoh konkretnya. Tokoh seperti Soekarno dan Hatta memanfaatkan kedekatan dengan Jepang untuk menyebarkan semangat nasionalisme melalui organisasi seperti PUTRA dan BPUPKI. Mereka juga menyusun dasar negara dan mempersiapkan proklamasi. 10. Jika kamu hidup pada masa penjajahan Jepang, langkah-langkah apa yang kamu ambil untuk turut serta dalam perjuangan bangsa? Jelaskan alasan dan strategi yang kamu pilih. Saya akan bergabung dengan organisasi seperti PETA untuk mendapat pelatihan militer dan informasi. Saya juga akan menyebarkan semangat kemerdekaan secara diam-diam dan membantu rakyat yang tertindas. Strateginya adalah memperkuat jaringan perlawanan sambil menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Selanjutnya, 10 pertanyaan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. 1.
Mengapa bangsa Indonesia memanfaatkan kekalahan Jepang dalam peperangan dunia II untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya? Karena kekalahan Jepang melemahkan kekuasaannya di Indonesia. Situasi ini menciptakan kekosongan kekuasaan, vacuum of power, yang dimanfaatkan oleh para tokoh bangsa untuk segera memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang dan mengambil Belanda ke Indonesia. 2. Apa yang akan terjadi jika para pemuda tidak membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok? Jelaskan. Dia mancing.